Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu dan kita bersatu. Mari kita menaikkan pujian kita dari nyanyian Rohani Metodis 22. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Kita bangkit berdiri. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oh
akan duduk kembali. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa kita secara pribadi di tempat kita masing-masing. Mari dengan bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan dengan lagu pujian yang berjudul Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu itu rindu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata aku bersama memandang wajah, memandang saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menjadi dari awal. Dekat padamu itu
membawa sembah. Membawa sembah. Kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga secara bergantian, dan ayatnya yang ketiga kita bersama-sama. Nyanyian secara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala dan yang kencang Tuhan dan lehernya. Seperti yang gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab sana Allah yang memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seteru dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup kekal. Amin. Pembacaan epistel kita diambil dari 1 Yohanes pasal 1 Yohanes ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2. Begini firman Tuhan.
Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepadamu, kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jika ada dari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang ingin mempersembahkan pujian ataupun kesaksian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita masuk ke dalam waktu jemaat minggu ini. Pertama dari panitia kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Pendeta James dan Manik dan semua tim yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kita adakan sakramen perjamuan kudus, mengingatkan dan menghimbau jemaat untuk mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Untuk pelayanan tata ibadah telah tertera pada slide kita. Dan mengingatkan kembali untuk pelayanan pada minggu depan tanggal 14 April dengan pelayan firman Evangelis Novia Daud, liturgis Ibu Sari Oktarina, singer Mas Dayanti Gula, termasuk pemusik Sosem, pembaca epistel Cindy Silaban, doa syafaat Ibu Sufitri, persembahan
Julina Sega, operator streaming Martin Lutherku, operator LCD Widya Huta Galung, persembahan pujian PWMI dan juga penyambut jemaat kelas meeting Anton. Berikut juga telah tertera untuk rincian dari pemasukan dan juga pengeluaran kita dalam perayaan Paskah tahun ini. Boleh kita lihat bersama pada slide kita dan juga pada papan pengumuman yang telah ditempel di luar. Terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu dari jemaat melalui janji iman dan juga persembahan syukur yang boleh kita adakan bersama. Selanjutnya dari Komisi Penatalayanan dan Keuangan, kantong persembahan diletakkan 2 kantong untuk kas gereja dan persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan. Mari kita datang ke rumah Tuhan membawa dan menyerahkan persembahan persepuluhan kita. Untuk persembahan pada minggu terakhir bulan Maret, mulai dari passion pertama sampai dengan ibadah Paskah telah tertera pada warta kita untuk jumlah kehadiran dan juga jumlah persembahan. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, adapun jemaat yang berulang tahun di bulan April adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama pada slide kita. Selanjutnya untuk kelas meeting mengingatkan agar setiap grup kelas meeting, baik grup kelas meeting PWMI, PerbaMI, P3MI, dan remaja agar mengadakan pertemuan kelas meeting untuk masing-masing seminggu sekali yang dipimpin oleh pemimpin masing-masing sebagai pemerintahan bagi jemaat. Berikut juga telah tertera untuk pokok-pokok doa kita pada warta kita, bisa kita baca bersama. Selanjutnya untuk Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas ketiga CCD diadakan setelah ibadah minggu. Renungan harian Sabda Kehidupan sudah dibagikan setiap hari di grup yang jemaat, dan juga untuk program Gemar Membaca Alkitab mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu untuk ayat Alkitab yang telah tertera boleh kita terapkan dalam pembacaan Alkitab kita sehari-hari. Selanjutnya dari Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gereja, untuk pembayaran selanjutnya daripada pembangunan gereja kita tahap kedua dan juga tahap ketiga bisa kita lihat bersama. Dan juga untuk kebutuhan dari dana tersebut, mari kita mulai dengan janji iman pribadi ataupun keluarga, dan juga kita membantu mencari donasi melalui proposal. Selanjutnya untuk warta dari P3MI akan disampaikan oleh Ketua P3MI. Shalom Bapak Ibu, izin memberitahukan informasi dari P3MI. Yang pertama, agenda P3MI yaitu Youth Camp. Di sini saya memberitahukan bahwa peserta daripada Youth Camp di P3MI Banjarmasin sudah 9 orang yang mendaftar. Jadi kepada teman-teman yang masih belum mendaftar, masih diperbolehkan sampai dengan minggu depan karena sudah hampir memenuhi kuota. Jadi bagi teman-teman yang masih berminat dipersilakan untuk menghubungi saya. Kemudian kita juga dapat undangan dari distrik, dari P3MI distrik. Kita diundang untuk menghadiri konferensi distrik P3MI dan juga jumpa pemuda wilayah di tanggal 15 sampai 17 Juni bulan 6 ini. Jadi kita diwajibkan untuk berpartisipasi
kita sendiri ditunjuk sebagai bagian daripada tim acara, dan juga mereka mengharapkan daripada PTGMI kita di Banjarmasin banyak yang akan ikut. Jadi harapan daripada teman-teman PTGMI, jika berminat untuk ikut, boleh segera sampaikan di grup supaya kita bisa mencari, dan juga mereka bisa mencari bagaimana solusi untuk biaya keberangkatan dan tempat penginapan di sana. Nah, juga teman-teman di Jumpa Pemuda Wilayah nanti di sana akan ada banyak kegiatan. Intinya kegiatannya itu mengenai kepemudaan, banyak nanti pembahasan-pembahasan yang akan disampaikan di sana. Jadi sangat sangat menarik minat kita sebagai pemuda untuk mengikuti, dan juga boleh diikut sertakan di dalam Jumpa Pemuda sewilayah di di P3MI distrik juga. Kemudian teman-teman, saya lupa menginfokan bahwa Youth Camp kita diadakan pada tanggal 23 sampai 25 Mei, dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Mungkin itu saja teman-teman informasi daripada P3MI. Saya ucapkan terima kasih. Saya sampai kita kembali. Shalom. Dan tambahan untuk partai P3MI, untuk pemerintahan kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah bertempat di gereja dengan pemimpin kelas meeting Saudari Mas Yanti. Dan juga ibadah P3MI pada hari Sabtu tanggal 13 di gereja pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan pelayanan firman oleh Cela Seviati dan juga liturgis oleh Saudari miliknya sebuah, dan juga pemusik Saudara Marali, menghimbau untuk kehadiran setiap pengurus dan juga anggota P3MI. Demikian untuk warta jemaat kita pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam dua syafaat kita yang akan dipimpin oleh hambanya Evangelis Novia Daud. Sebelum itu mari kita bersama menaikkan pujian kita, Seperti Yang Kau Ingini.
bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Bait yang kedua, mari kita nyanyikan sekali. Oleh segenap kasih, kehadirat-Mu ya Bapa, yang sudah memberikan kami ya Tuhan kehidupan, keselamatan, dan juga ya Tuhan menjalankan kehidupan yang baru. Terima kasih, puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan yang baru, di mana kami boleh datang ke rumah-Mu ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, serta menaikkan doa-doa kami dan juga telinga dan hati kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami ya Tuhan hati yang baru, juga untuk ketundukan hati ya Tuhan sebagai murid-murid Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam kehidupan dan pengikutan kami akan Engkau. Bapa, kami bersyukur memiliki tempat permanen buat gereja kami. Walaupun kami masih merintis di daerah di Banjarmasin ini Tuhan, di kota Banjarmasin ini Tuhan, namun Tuhan memberi kami hati yang berapi-api untuk menjadi alat kebenaran Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang baru di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap kami ya Tuhan memiliki kesempatan dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam saat-saat kami kuliah, maupun dimanapun kami berada, di rumah kami, di sekitar kami. Tuhan, Kau memberi kami kesempatan untuk membawa jiwa yang baru di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya tempat yang Tuhan sediakannya adalah jawaban dari doa-doa kami selama ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami memiliki tempat ibadah yang tetap. Kami tahu ya Tuhan bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah ini. Kami mau menjadi jemaat Tuhan yang turut ambil bagian di dalam kehidupan dan juga pergolakan gereja-Mu ya Tuhan. Mulai dari saat perintisan sampai menjadi jemaat yang penuh, dan juga kemudian akan begitu banyak Tuhan titipkan pelayanan-pelayanan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain kepada jemaat-Mu ya Tuhan di GMI Perintisan Jemaat Immanuel Banjarmasin ini. Tuhan, kami bersyukur karena ya Tuhan segala sesuatunya Tuhan sudah siapkan bagi jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, jika kami dapat menyelesaikan dan juga menggunakan waktu kami Tuhan, serta tenaga dan juga finansial kami untuk pembangunan renovasi rumah hamba-Mu atau pastori gereja di samping kami ini Tuhan, kami mohon urapan kuat kuasa Roh Kudus
ya Tuhan, untuk menuntun sampai dengan selesainya pengerjaan daripada pemasangan keramik, juga pemasangan pembuatan MCK dan juga yang lain-lain Tuhan. Kami mohon kiranya semua ini dipersiapkan dengan baik ya Tuhan, dikerjakan dengan baik, sehingga pada waktunya hamba-Mu sekeluarga ya Tuhan, Pendeta James Damani dapat menempati ruang pastori ini Tuhan dengan layak dan baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Demikian juga kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di mana ya Tuhan kami sudah menyelesaikan pemilihan presiden dan juga calon legislatif Tuhan, mulai dari daerah ya Tuhan sampai dengan pusat. Kami percaya Tuhan semua adalah berkat pimpinan kasih sayang Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami tinggal dan bekerja di bangsa ini Tuhan, di negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kesejahteraan yang terjadi di Indonesia ini Tuhan adalah tanggung jawab doa kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan menolong para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari pemimpin daerah sampai dengan pemimpin pusat, sampai dengan presiden ya Tuhan, dan juga wakil presiden, serta ya Tuhan untuk segala jajaran kementerian yang baru. Tuhan pilih, Tuhan pimpin, Tuhan terutama beri hati yang takut kepada mereka, sehingga mereka menyepakati keputusan-keputusan yang baik untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk GMI Pusat, GMI Distrik 1, 2, 3, serta ya Tuhan untuk segala pelayanan dan juga beberapa program yang mereka lakukan ya Tuhan, untuk pelaksanaan ya Tuhan kantor-kantor pusat di mana akan dibangun ya Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan segala dana kebutuhan mereka. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik demi pelaksanaan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan, walaupun mereka di usia senja, mereka masih harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Namun Tuhan, kami melihat pemeliharaan-Mu yang nyata buat mereka. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang lansia ini. Biarlah mereka diberikan kesejahteraan, kesehatan, kekuatan yang baru ya Tuhan. Dan obat yang mereka konsumsi serta iman mereka boleh semakin hari makin ya Tuhan bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Tuhan, beri mereka kesehatan untuk belajar memuji dan memuliakan Tuhan. Beri mereka kekuatan untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk masa-masa tua mereka. Demikian juga untuk saudara kami, anak-anak kami yang masih sekolah, baik di sekolah dasar, sekolah ya Tuhan menengah maupun sekolah menengah atas. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka ya Tuhan di masa-masa semester ini ya Tuhan. Beri mereka kepandaian, hikmat yang baru, sehingga mereka dapat mengerjakan seluruh tugas mereka Tuhan dengan hati yang takut kepada Tuhan, dan mereka dapat mencapai cita-citanya masuk ke dunia kuliah dengan baik ya Tuhan, dan sesuai dengan apa yang mereka rindukan. Demikian juga anak-anak kami yang sedang kuliah ataupun yang akan magang, dan juga mereka akan menyelesaikan skripsinya. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan juga cukupkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami juga yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, buka pintu pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, namun terlebih apa yang mereka butuhkan, mereka dapat berkarya di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka lakukan. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa syafaat kami, dialaskan dengan satu nama, yaitu Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kami dan hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama menaikkan pujian Anak Allah Yesus. Dia hidup. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia yang berdosa, yang menuntun dengan kuasa yang datangnya dari surga, oleh Roh Kudus memampukan setiap kami yang datang di rumah Tuhan mengerti kedalaman firman. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk menerima dan menyambut firman, sehingga Engkau mengurai segala beban, pergumulan, kekhawatiran, atau apapun rupa-rupa karakteristik yang bukan datangnya daripadamu, sehingga kami ditenteramkan, dikuatkan, dihibur, ditolong, dan mengalami satu pembaharuan, kepembaharuan yang baru, mengenakan manusia yang baru, sehingga yang lama sudah berlalu. Dan saat ini firman-Mu menolong kami mengerti kehendak-Mu atas setiap kami, Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disediakan kepada kita sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Sedunia, dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31.
Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita membuka Alkitab kita bagi yang membawa Alkitab, dan silakan membuka Alkitab Android atau elektroniknya, tetapi tidak bersuara, di silent handphonenya, dan selama membuka ayat Alkitab mohon jangan membuka WhatsApp, IG, FB, dan segala yang lain, supaya kita nyatakan bahwa yang berdaulat di dalam pembacaan firman dan ibadah kita ini adalah Tuhan Allah, yang adalah roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampunin, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda-tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Sedemikian jauh Bapak Ibu saudaraku pembacaan firman Tuhan ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, tetapi juga merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan satu tema Bapak Ibu saudara, yaitu bukti kebangkitannya. Jelas sekali pada bagian ini kita disuguhkan oleh Injil. Apa itu Injil Bapak Ibu?
Di dalam Roma 1 ayat 16-17 disebutkan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Allah menyelamatkan orang yang percaya dan mempunyai kekuatan, itulah Injil. Injil itu Yesus. Bukan Yesus yang membuat Injil atau menulis Injil. Maka Bapak Ibu, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Maka siapapun yang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu dekret kekal, pernyataan di kekekalan, dan tentu di dalam rancangan Tuhan yang abadi. Satu keadaan yang memberikan jaminan kepada semua orang percaya. Hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, Paskah itu fokus kepada telur. Bahkan Paskah itu fokus kepada satu acara kemeriahan bahwa Yesus bangkit. Betul Bapak Ibu, memang itu bagian dari Paskah. Tetapi kalau kita perhatikan dari urutan-urutan peristiwa ini, nas yang kita baca ini adalah peristiwa pada sore hari, senja. Kalau kita urutkan peristiwa Jumat itu Bapak Ibu, kan dini hari itu Yesus ditangkap di seberang sungai Kidron, Taman Getsemane. Lalu Bapak Ibu dibawa ke rumah dinas Imam Kayafas. Dan menarik Bapak Ibu, prajurit-prajurit itu menaruh dia di dalam ruang bawah tanah dan sempit. Dan kemudian tanpa tangga ditarik, digeret oleh serdadu itu ke halaman untuk disidang di hadapan mahkamah agama yang tidak bertanggung jawab. Di sana dia diadili, dituduh, didakwa, dan kemudian Bapak Ibu sampai besoknya sudah terang matahari dibawa ke gubernur Romawi yang bernama Pontius Pilatus. Mengalami persidangan di sana dan diputuskan bahwa dia dihukum mati. Dan diperkirakan sebelum jam 12 itulah perjalanan dilewati dari rumah Pontius Pilatus menuju ke Golgota. Perjalanan itu melewati 14 stasi yang disebut dengan Via Dolorosa. Dan Bapak Ibu, di Golgota itulah Yesus disalibkan. Sekitar jam 12. Dan yang menarik Bapak Ibu, dari jam 12 sampai ke jam 3 itu Yesus tidak banyak menghamburkan kata-kata. Seperti tetangganya, seorang perampok atau penjahat itu, yang dalam kesakitan itu dia berteriak-teriak, mengacau dan membicarakan, berkata-kata, semua kata-kata yang direkam di dalam Alkitab adalah perkataan menghujat Yesus. Tetapi yang menarik yang satu lagi adalah pribadi yang mencoba mencari tahu siapa Yesus. Lalu berkata, Tuhan, ingatlah akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Itulah pernyataan yang sungguh luar biasa yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 23. Bahwa di sana dinyatakan, hari ini juga engkau, wahai penjahat, ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Memberikan satu pernyataan kepada banyak orang hari ini, tawaran kepada banyak orang kalau datang kepada Yesus, bukan saja persoalan kesakitan disalibkan itu selesai, tapi di seberang sana sudah tersedia tempat. Bukankah ini satu penghiburan dan pengharapan yang luar biasa Bapak Ibu? Yang dunia ini sampai hari ini menanti-nantikan momen itu dan berjuang berupaya mendapatkannya. Maka orang berjuang.
supaya dapat pahala setiap hari, agar kiranya mengurangi apa yang disebut dengan dosa-dosanya nanti ditimbang bisa seimbang. Tapi Alkitab tidak menjelaskan timbang-timbangan itu. Alkitab menjelaskan dalam Efesus 2, Bapak Ibu. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, woi. Itu bukan hasil pekerjaanmu, men. Bukan. Tapi semata-mata anugerah Tuhan. Berarti Bapak Ibu saudaraku, pada peristiwa disalibkan itu terjadi yang disebut rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita ingat ya, bahwa bangsa Israel menerima 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai oleh Musa. Kalau ditanya kepada jemaat, perintah pertama sampai ke 10, kalau sampai tidak tahu Bapak Ibu, makanya kita dikecam-kecam agama sebelah itu di medsos. Masa kita katakan pengikut Yesus, tapi hukum-hukum itu saja kita tidak tahu. Kadang-kadang Bapak Ibu ditanyakan apa yang kau hafal dari ayat Alkitab, tidak ada yang hafal satupun. Jadi puji-pujian kau hafal tidak juga. Jadi label saja dia menjadi agama Kristen. Yang jangan-jangan Bapak Ibu saudaraku, dia ke gereja mengikut Tuhan tapi KTP-nya bukan Kristen. Itu lebih parah lagi. Dan kalau ada jemaat metodis yang begitu, Bapak Ibu perlu dibimbing, diberi pastoral supaya dituntun sampai ke Dukcapil mengganti. Masa bersaksi bahwa saya pengikut Yesus tidak berani dengan KTP-nya bahwa dia pengikut Kristus. Berarti ke gereja motivasinya apa? Jangan-jangan untuk mencapai motivasi sembako. Kalau itu motivasi kita Bapak Ibu, maaf, di tempat lain lebih banyak, lebih melimpah, lebih bejibun, dan lebih memberikan nilai. Mungkin di tempat lain bagi-bagi duit, mungkin di tempat lain bagi berkarung-karung, berkilo-kilo. Tapi jikalau kita menjadi warga gereja, berarti kita diajarkan fokus kepada Tuhan Yesus. Hidup senang ataupun susah, ikut Yesus. Dan menarik juga pada bagian ini diceritakan, dikisahkan kepada kita yang terjadi setelah Yesus dimakamkan, Bapak Ibu, mati dan dimakamkan. Lalu kemudian Bapak Ibu dia diturunkan, lalu dikuburkan. Lalu setelah dikuburkan itu Bapak Ibu yang menarik, bahwa Tuhan Yesus 3 hari itu berada di dalam kematian. Berarti Yesus betul-betul mati, bukan pura-pura mati atau sekedar mati, mati. Jadi ada yang berkata Yesus kan pura-pura mati karena dia sedang menjaga keallahannya Yesus. Bapak Ibu saudara, tidak perlu kita jaga keallahannya Yesus. Dia sudah Allah. Tidak perlu dibela keallahannya Yesus, dia sudah Allah. Tidak perlu kita bela Yesus, tidak perlu kita bela Allah, tidak perlu kita bela Roh Kudus. Mereka tahu dan lebih utama membela diri mereka. Malah kita yang dibela mereka. Jangan terbalik Bapak Ibu. Tetapi bentuk perhatian, empati, dan ketaatan kita kepada mereka, kita dinyatakan dalam satu peristiwa bangkit. Salah satu buku yang saya baca Bapak Ibu disebutkan, ini tidak ada di Alkitab, mengapa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Lalu dia bertanya, mengapa enggak hari kedua? Atau hari pertama supaya langsung instan dan orang-orang tokoh agama Yahudi langsung mengerti, enggak, ini loh Raja mampu membangkitkan, tidak perlu terlalu lama. Bila perlu setelah dimakamkan sebentar lagi bangkit. Kenapa mesti 3 hari? Ada satu kata di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sangat pas, yaitu perkataannya. Nya
N besar. Berarti Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, kebangkitannya itu berkaitan dengan perkataannya. Bahasa Jawa sabdanya, bahasa Indonesia firman-Nya. Berarti perkataan Tuhan itu bukan perkataan sembarangan seperti perkataan manusia pada umumnya yang banyak ngibulnya. Hari ini ngomong A, besok ngomong C, lusa ngomong D, kapan-kapan ngomong A lagi. Tapi Tuhan, apa yang Dia katakan, itu yang Dia kerjakan. Apa yang Dia kerjakan, itu yang dikatakannya. Berarti firman atau Yesus atau Tuhan kita itu satu kata dan perbuatannya. Tidak pernah Tuhan berkata A, Dia kerjakan B. Ketika Dia katakan jadilah, waktu mencipta, dengan kata dabar, bahasa Ibrani, jadi. Maka Bapak Ibu ketika diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hari ketujuh Dia ciptakan dabar juga, tetapi Dia istirahat. Sabat disebut. Dia lakoni. Dia menciptakan hari ketujuh, tetapi hari ketujuh itu Dia tidak sedang pergi berjalan-jalan, tapi Dia istirahat, sabat. Istirahat untuk berdiam diri, beristirahat untuk di dalam keallahannya yang Trinitas itu. Tentu ada bagian yang disebut dengan penyembahan dan rekonsiliasi, mendamaikan. Bukankah dalam hidup kita rekonsiliasi itu sering tidak tercapai? Kenapa Bapak Ibu? Kadang pikiran kita berkata A, hati kita B, tindakan kita C. Kacau balau. Bukankah kadang hati kita Bapak Ibu tidak tentram? Dan kemudian langkah kita mengikuti ketidaktentraman itu melanglang buana. Dan kemudian pikiran kita buntu. Akhirnya tidak menemukan jalan keluar. Karena kita tidak memutuskan istirahat hari ketujuh itu. Tuhan menyebut berhenti hari ketujuh, istirahat, sabat. Maka seringkali Bapak Ibu saya perhatikan pengusaha-pengusaha, bahkan banyak juga anak-anak Tuhan melakukan satu pekerjaan pada jam istirahat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Padahal Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani itu Bapak Ibu, pada waktu mau ditangkap, Dia berkata kepada Petrus, apakah kalian tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Maka Bapak Ibu jalan keluarnya adalah utamakan Tuhan, baru setelah itu baru boleh pergi kemana-mana. Jangan berkata Bapak Ibu di dalam perjalanan ini saya juga sedang menyembah Tuhan. Ketika sedang perjalanan menuju misalnya ke Marabahan, oh saya sedang menyembah Tuhan dalam jam ibadah ini lewat streaming. Tentu Bapak Ibu saudaraku, mari kita coba analisa dengan lebih kritis. Senangkah Tuhan jikalau kita berkata sudah bersaat teduh sambil membaca Quran? Kira-kira Tuhan senang gak Bapak Ibu saudaraku ketika kita membaca renungan harian metodis sambil kita membaca TikTok, Facebook, dan lain? Saya rasa Bapak Ibu, Tuhan berkata, aduh anakku, begitu banyak saya berikan waktu ke kau, kok gak bisa di-manage dengan baik ya? Sedih. Gitu. Saya aja sedih apalagi Tuhan. Nah pada bagian ini Bapak Ibu saudaraku dikatakan kebangkitannya oleh karena perkataannya. Berarti pada bagian ini ketika disebutkan tadi bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, ini kan kejadian yang ketiga. Kejadian yang pertama Bapak Ibu, Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes pergi menjenguk ke kubur dan mendapati kubur kosong. Itulah yang kita peringati Paskah Subuh. Tapi ketika dibuat ibadah Paskah Subuh, untuk mengingat jejak-jejak perjalanan itu, orang lebih cenderung mengabaikannya.
aja lah di situ Pak Pendeta. Atau juga saya masih bisa nyambung tidur jam sekian. Dan yang paling lucu, datang pasca subuh ketika merayakan ibadah pasca, pulang dan tertidur lagi. Satu keadaan Bapak Ibu yang sangat mengenaskan. Sehingga refleksi pasca itu berlarut dari tahun ke tahun. Dan mungkin seiring dengan usia kita yang sudah bertambah panjang, tapi makna pasca itu belum kita temukan. Kebangkitan oleh karena perkataan Tuhan itu belum kita temukan. Sebab perkataan itu tertera di dalam Alkitab dan tidak berpindah ke diri kita. Perkataan Tuhan itu di Alkitab rapi, tapi tidak pernah mengalami transformasi sedikit pun kepada setiap mereka yang mengaku dirinya orang percaya. Makanya Bapak Ibu saudaraku, pada bagian yang ketiga ini, setelah bagian yang kedua dalam perjalanan ke Emmaus itu, Yesus menampakkan diri. Kita bisa tarik satu kesimpulan. Ketika Tuhan Yesus itu bangkit, Bapak Ibu saudaraku, tidak semua murid-murid itu siap. Firman menyebutkan mereka tidak mengerti perkataan Tuhan. Ada disebut. Oke, maklum. Tapi pada menjelang senja itu, beberapa pergi ke Emmaus. Diduga itu adalah Petrus dan Thomas. Karena pada waktu hari pertama itu Tuhan menampakkan diri, Thomas tidak ada. Mereka hendak pergi ke profesi mereka yang semula. Pupus harapan mereka bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah ditangkap, disalibkan, mati, dan bangkit. Dan mereka tidak ngerti apa itu semuanya. Donald Guthrie, seorang pengajar Alkitab dari Inggris, pernah menyebut begini. Itu semua bisa dilakukan oleh orang Kristen, maksudnya merayakan Jumat Agung, Paskah, tapi dia tidak bertemu dengan pribadi Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Donald Guthrie menyebut begitu, ditanya, jadi pribadi Yesus yang mana kita bertemu selama ini? Pribadi Yesus yang seperti apa yang telah berjumpa dengan kita dan kita mengklaim bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus, oleh bilur-bilurnya kita telah diselamatkan. Yesus yang mana? Maka Bapak Ibu saudaraku, jikalau Yesus yang dikatakan dalam Alkitab ini, maka yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes, saya percaya Maria Magdalena ini. Sebab jikalau seorang pribadi terpuruk di masyarakat dan dia bertemu dengan seorang yang membela dia, yang peduli dan perhatian, itu berkesan. Itu logikanya. Maka Bapak Ibu, ketika Alkitab menceritakan tentang Maria Magdalena ini, maka kesan dia tentang Yesus pasti tidak palsu. Itulah sebabnya ketika disebutkan di dalam pertemuan pertama itu, begitu berkesan, dan dilanjut pertemuan yang kedua secara khusus kepada Maria Magdalena. Dan Bapak Ibu saudaraku, setelah peristiwa itu Yesus berulang-ulang menyatakan bahwa kebangkitannya supaya mereka ini menjadi saksi atas perkataannya. Dan Bapak Ibu saudaraku, sampai nanti kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikannya Bapak Ibu, 40 hari kemudian kan dia naik ke surga. Dari Betania itu juga. Bapak Ibu saudaraku, masih banyak disebutkan dalam Alkitab ragu-ragu. Berarti saksi kebangkitannya itu bukanlah soal dokumentasi siapa yang menyaksikan dan menuliskan. Tapi saksi kebangkitannya itu adalah setiap orang. Seperti dikatakan di ayat 31. Dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam namanya supaya kamu memperoleh hidup. Itulah yang menjadi saksi.
Saksi-saksi yang telah berlalu itu tentu sudah dibukukan, sudah menyatakan kesaksian mereka. Bahkan Bapak Ibu sampai kepada gereja mula-mula, sampai kepada bapak-bapak gereja Kristen mula-mula, sampai dengan ke masa kita, Tuhan menginginkan kitalah menjadi saksinya. Yang dulu itu sudah tidak kekurangan saksi. Betul, Yesus telah bangkit. Baik secara histori sejarah maupun secara hukum Taurat, memang Mesias itu yang bangkit. Tetapi yang dimaksud di sini saksi kebangkitannya adalah gerejanya, tubuhnya. Mari sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu saudaraku, kita menyatakan perjumpaan yang bangkit. Jikalau Tuhan Yesus bangkit, Bapak Ibu, menguatkan hati murid-murid, bagaimana dengan kita yang telah bangkit bersama Kristus? Kita menguatkan orang percaya enggak? Sebagai murid-murid Kristus? Atau kita mendestruksi? Atau kita merontokkan iman mereka melalui kesaksian kita yang jelek? Akhirnya menjadi batu sandungan. Bukankah teramat banyak orang tidak menjadi percaya bukan karena perkataannya atau karena tingkah lakunya memukuli orang, menganiaya, bukan. Tapi karena perilakunya. Tidak ada keteladanan. Siapakah contoh yang bisa kita ketengahkan hampir menjadi orang percaya? Agar kita ngerti satu tokoh yang populer dari India yang bernama Mahatma Gandhi. Kalau sampai mahasiswa tidak mengerti Mahatma Gandhi, Bapak Ibu, maka saya kadang berpikir, mahasiswa ini banyakkan main TikTok atau kebanyakan bermimpi karena tidak tidur pada waktunya. Karena disebutkan visi itu kan lahir dari mimpi, Pak Pendeta. Betul. Oleh karena itu saya harus memperbanyak tidur supaya banyak mimpi. Nah, ini logika apa dalam hati saya? Oh ya begitu kan? Ya. Kalau ada waktu baca Alkitab lah. Karena kalau saya lihat ini berbincang-bincang, tidak akan kena. Karena konsepnya sudah keliru. Jadi supaya dapat mimpi yang menjadi awal dari visi, maka harus banyak tidur. Maka dia tidur pada tidak jamnya. Mana ada orang pagi, siang, sore tidur, malam tidur. Itu yang diciptakan Tuhan. Kalau kita ubah, Bapak Ibu, berarti kita siap berubah dalam karakter. Itulah sebabnya habitatnya diciptakan Tuhan demikian, patuhi. Oleh karena itu, ketika disebutkan pada bagian ini, memperoleh hidup di dalamnya, berarti banyak mereka yang tersandung tidak menjadi murid Kristus. Konon Bapak Ibu, Mahatma Gandhi ini pernah berstudi ke Afrika Selatan. Lalu di dalam perjalanan kereta itu, dia bertemu dengan orang-orang bule, orang Inggris lah, serdadu dan seterusnya. Banyak sekali mereka yang mengejek orang India ini, ras India. Tapi tadinya dia, Bapak Ibu, sudah membaca Injil, khususnya pasal 5 sampai 7 Injil Matius, khotbah di bukit. Dan sangat senang sekali, terpesona. Ingat, setiap orang yang membaca firman, ingat Roma 1 ayat 16-17, kekuatan Allah yang menyelamatkan dia. Ada pintu gerbang keselamatan. Dia terpesona dengan Injil itu. Tapi melihat kelakuan serdadu-serdadu, orang-orang bule di kereta itu, dia sudah mulai luntur membaca Injil Matius pasal 5 sampai 7. Kemudian ketika masuk di kota itu, Bapak Ibu, dipraktekkan di restoran, dipraktekkan di tempat-tempat biasa, ada yang disebut dengan
pembedaan ras, maka dia berkesimpulan, kalau kembali ke India nanti, saya akan tinggalkan juga pengajaran Yesus ini. Maka ketika dia kembali ke India, serta-merta ditinggalkan kitab Injil itu di Afrika, dia tidak bawa pulang. Kesaksian itu ada dalam buku biografinya. Tentang peristiwa semacam ini, Bapak Gereja kita John Wesley menyebut, hampir-hampir saja dia menjadi orang percaya. Jadi John Wesley sudah menyebut, karakteristik orang-orang yang seperti itu hampir menjadi percaya. Oleh karena selangkah lagi dia dari serambi masuk ke dalam rumah di dalam Yesus itu tidak tercapai karena pintunya terkunci, karena tersandung. Orang-orang bule itu menjadi sandungan. Jangan-jangan kita juga hari-hari ini menjadi batu sandungan kepada saudara kita, bukan? Tutur kata kita tidak ada membangun mereka untuk datang kepada Tuhan. Perilaku kita tidak ada satupun yang mencernihkan, membuat mereka bertanya-tanya siapa Tuhanmu. Atau yang paling parah Bapak Ibu saudaraku, hidup kita sama rusaknya dengan hidup mereka. Lalu hilang Injil itu, hilang kekuatannya. Maka kesimpulan teman-teman kita yang saya ikuti seperti pendapat salah seorang kiai, sami mawon. Jadi kalau orang Jawa katakan sami mawon, Bapak Ibu udah kasar. Sami mawon. Sami mawon. Bukan nasi rawon Bapak Ibu, nasi rawon masih enak. Sami mawon artinya sama saja. Dan saya khawatir kalau khotbah ini pun sama saja dengan khotbah di tempat-tempat lain yang bukan dengan salib, maka sebenarnya Bapak Ibu kita membuang-buang waktu. Itulah sebabnya pada bagian ini sebagai saksi kebangkitannya bukan soal yang historitas ini, yang sejarah ini, itu sudah berlalu dan memang betul demikian. Tetapi saksi masa kini di era di mana kita hidup, itu yang jauh lebih penting ketika kita berdampak kepada orang-orang. Dimulai dari diri kita sendiri. Bapak gereja kita, Bapak Ibu John Wesley selalu menekankan, seorang warga Metodis itu harus berdampak bagi temannya, lingkungannya, keluarganya, dan di mana berada. Dan terbukti bukan? Inggris itu dipengaruhi Metodisme. Amerika itu dipengaruhi Metodisme. Dunia ini sedang dipengaruhi oleh revival, kebangunan rohani yang spiritnya adalah Metodisme. Penemu komsel sel grup kelompok kecil itu John Wesley. Dikembangkan gereja lain. Sering kita warisan-warisan ini tidak kita kembangkan. Pengkhotbah KKR itu John Wesley pertama. Tetapi kembali kepada kita Bapak Ibu, seberapa jauh, how far can you go? Seberapa jauh kita bisa sanggup pergi mempengaruhi kebangkitan Yesus ini? Teman kerja kita bisa nggak kita pengaruhi? Atau kita malah sudah dipengaruhi? Kalau sampai pendeta Metodis dipengaruhi dan berkata Allah itu tidak ada, wah silakan. Berarti saksi kebangkitan Yesus Kristus itu bukanlah seperti yang tertara di dalam Alkitab ini ataupun dalam sejarah gereja, tetapi hari ini yang jauh lebih penting kita mempengaruhi dunia. How far can you go? Seberapa jauh engkau sanggup pergi? Minimal satu. Selama kita di Banjarmasin ini, khususnya para mahasiswa, siapa yang kita pengaruhi? Sebagai refleksi kepada kita bahwa kita telah menerima pengaruh dari orang-orang yang telah menerima berkat dari Tuhan. Saya termasuk dipengaruhi pendeta Metodis Bapak Ibu, sehingga saya akhirnya memutuskan bergabung dengan gereja Metodis. Dan saya menemukan kedalaman teologi John Calvin, P yang terakhir, Perseverance of the Saints, tulip kan, TULIP. Perseverance of the Saints seperti apa ketekunan orang-orang kudus? Dijawab John Wesley, kerjakanlah keselamatan. John Wesley menemukan
apa yang diperdebatkan Martin Luther, John Calvin, John Wesley telah menemukan jawaban. Berarti hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan mengajarkan kita seperti dalam firman, maksudnya Injil ini dicatat supaya kita menjadi saksi kebangkitannya. Jadilah saksi di perkuliahanmu. Pengaruhilah orang-orang supaya mereka bertemu Kristus. Jadilah saksi di pekerjaanmu. Pengaruhilah orang-orang supaya mereka bertemu Kristus. Jadilah saksi dimanapun berada supaya kita mempengaruhi di mana kita berada. John Wesley telah melakukannya dan menyatakan dengan satu prinsip, social holiness. Artinya kekudusan sosial itu ditentukan dari satu pribadi. Mari kita pribadi yang telah bisa dan sanggup dipakai Tuhan untuk mempengaruhi, dan Tuhan menguatkan kita melalui sakramen yang telah Dia tetapkan. Menguatkan kita, mempengaruhi kita, mendorong kita, menolong kita, sekalipun kita mempunyai rupa-rupa pergumulan. Kalau ada yang berkata saya nggak ada pergumulan, masa sih? Kita semua punya pergumulan. Mahasiswa pergumulannya lebih menonjol apa? Saya tahu karena saya pernah mahasiswa. Duit. Dan juga menyelesaikan ujian-ujian. Yang bekerja apa pergumulannya? Ya tentu ada juga Bapak Ibu. Tekanan dari pimpinan, bagaimana kinerja dengan sesama, dan seterusnya. Termasuk karir. Dan bagi remaja, sekolah minggu, pemuda apa Bapak Ibu? Tentu ada pergumulan. Belum lagi pergumulan kalau yang muda-mudi sudah tamat kuliah, sudah bekerja. Masa dia sih berpikir mau ini dan itulah? Enggak, dia pikir pasangan hidup sudah pasti. Nah, karena selalu bertemu, tidak seiman. Pergi ke kantor, pergi kemana-mana, selalu banyak yang tidak seiman. Dan di beberapa tempat menurut informasi riset kecil-kecilan, dari salah satu pemudi kita, 5 temannya bekerja, 4 telah berpindah ke sebelah karena tidak ada orang. Ini sesuatu yang memprihatinkan Bapak Ibu. Kalau dibuat persentase 6 orang tapi 4 berpindah, yang sisa tinggal 2. Besar sekali persentase itu, 80% Bapak Ibu. Apakah kita masuk di dalam angka itu? Tetapi ketika kita menyatakan kita adalah saksi kebangkitannya, berarti pertama Bapak Ibu saudaraku, kita harus tetap setia pada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Ya. Buat kencang sekali suaranya Bapak Ibu, menggelegar gereja ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Artinya Bapak Ibu saudaraku, ketika kita aminkan satu pernyataan dari Tuhan kepada kita, maka kita yakin Tuhan bekerja melampaui segala akal pikiran kita untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa? Bukan kepada tetangga kita. Mendatangkan kebaikan kepada orang yang menyatakan amin itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, selain kesetiaan, kita dituntut hari ini Bapak Ibu saudara, hidup yang seimbang. Hidup yang kupilih seimbang. Hidup yang kupilih seimbang. Bapak Ibu, maka kita harus belajar hidup seimbang. Apa yang kita lakukan pada Tuhan sama dengan apa yang kita lakukan ke tengah dunia ini. Baru-baru ini dikirimkan oleh Pendeta Erwin kepada kita satu pemuda-pemudi yang sedang menyanyi, bukan? Vokal grup. Lalu apa yang terjadi dengan salah satu personilnya? Iya, berarti cuma Maria yang membuka video itu. Berarti di WhatsApp kita itu hanya sambil lalu. Bapak Ibu, Tuhan berikan kita handphone untuk kita gunakan. Jangan kita gunakan untuk hanya bermain game di situ atau foto-foto selfie. Kecil sekali kapasitas handphone itu dicipta begitu. Bapak Ibu, saya pernah memberi ilustrasi, bukan? Apakah handphone saya ini kalau pas di rumah tidak ada ulekan cabai? Tahu ulekan cabai? Ulekan cabai boleh nggak dipakai ini mengulek cabai? Boleh. Siapa yang larang? Orang punya saya sendiri kok. Kalau nggak ada saya ulek aja.
Tapi kira-kira penemu Samsung ini sedih nggak kalau saya gunakan ini untuk mengulek cabai? Sedih, sebab dia telah mendesain Samsung ini untuk berbagai macam kebutuhan networking, jaringan. Tapi saya gunakan untuk mengulek cabai, di penggilingan cabai itu. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan mendesain kita untuk bernetworking, berjaringan, dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi ketika kita gunakan tidak sesuai dengan desainer dari pencipta di sana, maka kita sebenarnya sudah membuat pencipta kita sering berurai air mata. Itulah sebabnya gunakanlah pada semestinya dan setempatnya, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan juga memberikan kita peneguhan. Ingat loh, ini aku. Sekalipun tidak melihat yang sarana yang kelihatan Tuhan sediakan, itulah sarana perjamuan. Tuhan membuat sebagai ketetapan yang kelihatan. Mari Bapak Ibu kita praktekkan, kita telah menjadi saksi dengan satu kata, mempengaruhi. Kita yang dipengaruhi tidak ke gereja, atau kita yang mempengaruhi orang ke gereja dan aktif dan membawa orang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kami atas firman-Mu, perkataan-Mu kepada kami. Saksi kebangkitan di masa lalu telah dicatat dalam buku kerajaan Allah. Telah mengharumkan dan menjadi rujukan bagi umat percaya sampai hari ini. Tetapi saksi kebangkitannya hari ini adalah setiap kami yang telah menerima firman Tuhan. Kami mau menjadi saksi mempengaruhi mereka dibawa kepada Kristus. Itulah tekad kami, Bapak. Tolonglah kami sehingga setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu ada yang bertambah dan bertumbuh di gereja-Mu. Karena kami telah melakukan saksi-Mu membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri. Kita naikkan pujian kita. Pada kaki salib. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, ayat 1 dan 2. Amen.
dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita anggap sedang berlutut, silakan. Bersama-sama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang dari semesta alam, hati segala manusia, dengan hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan kita lakukan, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanlah kami ya Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam membawa hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa sekarang. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal dari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara surga kami puji dan besarkan nama-Mu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian. Surga dan bumi yang kemuliaan, bagi-Mu yang Maha ini segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami. Oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat Tuhan penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu, dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti. Dan sesudah Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu sekalian dari cawan ini,
Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang kepadamu ini dengan syariat ini, melainkan karena Rahmat-Mu yang besar dan banyak. Kami layak bukan karena marah dari Bapa Surga, tetapi Engkau layak Tuhan kasih. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami dan bersertai dalam peringatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami memenuhi kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyampai Tuhan, serta dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan tidak akan. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, meja Tuhan telah tersedia untuk kita. Tuhan Yesus mengundang kita sehidangan dengan Dia, mengingat apa yang telah Dia lakukan. Mati di kayu salib, tubuhnya dicabik-cabik dan darahnya tercurah menggantikan kita manusia berdosa. Selain jemaat dan juga jemaat tamu dipersilakan. Dan juga ada yang belum sidi atau baptis dewasa. Jikalau hari ini ada satu kehendak yang dikerjakan Roh Kudus untuk dia boleh terima, dipersilakan untuk ikut. Kami undang satu majelis, satu hamba Tuhan, Evangelis Novia Daud dan Panitia Kebaktian. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Mari jemaat bantu berdiri. Kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau,
Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu, dan dengan ucapan syukur makanlah. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur, minumlah. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya, demi pengorbanan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu korban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami, kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang besar itu ya Tuhan Allah, Raja yang di sorga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus anak yang tunggal, ya Tuhan domba Allah, anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami. Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihanilah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja ya Kristus dengan Roh Kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti meribah seperti pada hari di masa di padang gurun. Jika ada, kita akan masuk ke dalam persembahan. Kantung persembahan diadakan 2 kantung dan ke depan untuk persepuluhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah Dia membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengiringi jalannya persembahan, mari dengan penuh sukacita dan bersyukur kita naik
Nyanyian rohani Metodis 268, Kristus bangkit sorak Allah. Terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah minggu ini, baik persembahan ucapan syukur, persepuluhan, janji iman, dan persembahan kantung kolektor untuk kas gereja. Engkau memberkati semuanya Tuhan dari yang kami kumpulkan. Engkau juga menolong setiap kami dalam pekerjaan usaha, agar kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan kami serahkan semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berterima kasih, dan Engkau terus menjaga memeliharakan pekerjaan dan usaha-usaha jemaat-Mu. Kami serahkan itu semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang besok bahkan sampai selama-lamanya sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Saat teduh pribadi pada kita selesai, Tuhan memberkati. Sambil bersalam-salaman ke depan, kita naikkan pujian kita, Kristus bangkit.